Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore teman-teman, apa kabar? Senang sekali sore ini ketemu lagi bareng gue Herjino Syaputra di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Dan seperti biasa tiap sorenya kita akan ngobrol dengan narasumber kita, berbincang mengenai banyak sekali ya hal yang bisa kita bahas, baik itu bicara politik, sosial, ekonomi, budaya, sport, musik, hobi ya, dan hal-hal lain yang kadang unpredictable. Dan seperti biasa sore ini kita punya satu bahasan dan juga satu narasumber yang nanti akan kita coba bawa ya ke meja ini untuk kita ngobrol bagaimana sebagai uh, kita melihat hidup dan berbagai kompleksitasnya dan memahami ini, karena gue yakin yang namanya millennial dan zillennials punya banyak pertanyaan dalam hidupnya, punya banyak insecurities, right? Punya ngerasa bahwa I'm not that enough, I'm not that good. But that's okay, that's really normal. What you gotta do, paling harus tetap berusaha, karena yang namanya umur kan masih muda, jadi memang pengalaman masih dikit, right? So, ya memang harus terus belajar. Nah, bicara mengenai podcast kita, seperti biasa, ya podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini bisa disaksikan di banyak platform yang kita punya. Ada Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube-nya Partai Perindo. Ya, tinggal di search at Partai Perindo. Terus juga RCTI Plus, Okezone, Sindo News, anyus.id, dan juga websitenya Partai Perindo. Jadi tinggal dipilih mau nonton di platform yang mana. Dan masing-masing dari kalian juga berkesempatan untuk memenangkan e-voucher. Ada Rp100.000 ya. Jadi tinggal follow dulu Instagramnya Partai Perindo, terus nonton the whole production yang kita punya hari ini. Bikin 1-2 kalimat untuk ya kayak quote gitu yang relate sama bahasan kita hari ini, dan beberapa yang menurut kita baik, yang bagus, akan kita pilih dan menjadi tadi pemenang dari e-voucher masing-masing Rp100.000. Nah, bahasan kita hari ini penting banget untuk kita sebagai anak muda, sebagai nggak hanya anak muda, sebagai manusia, bahwa we tend to like compare ourselves dengan orang lain. Kita ngerasa kayak kita kurang kurang keren kalau kita lihat scroll Instagram atau TikTok. Wah, kok si hidupnya enak ya. Kok gue kurang nih. Well, that's everybody problems ya. Orang everybody does lah kayak gitu, pasti ngerasa kayak pernah ngerasa kayak gitu. Nah, ini yang harus kita coba contain ya. Kita tahan, kita lihat bagaimana kekurangan dan kelebihan kita untuk jadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Nah, tema hari ini adalah kekurangan bukan penghalang berbuat kebaikan dan berkarya. Ini penting sekali untuk dipahami bahwa berbuat kebaikan dan berkarya itu has no gender, has no limit. Semua orang bisa, dan itu sudah dibuktikan oleh banyak orang. Salah satunya adalah seorang wanita motivator yang sudah hadir sore ini bersama gua. Aku panggilnya Mbak Luisa Handoyo aja. Mbak Luisa, apa kabar? Baik, Selamat sore. selamat Oh sore. iya, sehat ya? Sehat. Sehat. Gimana sekarang kesibukannya ngapain? Kesibukannya Mhm, ya pasti mhm. sebagai ibu dari anak. Oke. Ya selain untuk keluarga, Aha. saya juga banyak sekali motivatori Mhm, orang-orang yang mungkin lagi lemah, lagi jatuh. mhm. Kan sekarang banyak ya bukan orang yang dengerin ini, pasti yang di luar ini ya. Betul. Aha. Itu banyak sekali yang baperan, terus down gitu. Ya jadi ya Eh, kita berusaha untuk berbagi gitu. Oke, Mbak Luisa, kalau Juno boleh tahu Ya, backgroundnya, Mbak Luisa seperti apa sih? Background pendidikan, keseharian sebenarnya. pendidikan Mhm, kalau mulai dari taman kanak-kanak sampai saya lulus mhm. perguruan tinggi itu sekolahnya normal. Nah, Karena orang tua saya tuh mendidik saya tuh seperti juga adik-adik saya. Saya tuh anak pertama dari 7 bersaudara. 7 bersaudara, Ya oke. semuanya normal. Oke. Jadi Nggak ada orang perbedaan dong. ya orang tua Oke. saya tuh pinginnya Mhm, nggak anaknya jangan dikasihani. Nanti kalau dikasihani mhm, malah mhm. nggak bisa tumbuh. Oke. Ya gitu. Jadi untuk keseharian ya saya Mhm, seperti manusia yang mhm, normal walaupun mhm, saya disable, tapi mhm, saya mungkin diri saya sendiri merasa nggak disable mhm. gitu aja. Oke, karena memang berarti ini mentalnya dibentuk luar Iya, biasa ya. iya Karena betul. manusia banyak yang kalah dulu sama mental, Mbak Luisa. Iya Ketika kita betul. menghadapi sesuatu keadaan,
padahal kita bisa. Tapi mentally karena tadi nggak stabil, mungkin dididiknya beda, akhirnya ya kalah dulu kan. Nah Iya, berarti kalau betul. dari ceritanya Mbak Luisa, memang dari kecil orang tua memang menggeber soal mental ya, bahwa Iya, nggak boleh dibedain, harus bisa gitu. iya. Oke. Ya kalau Hmm. umpamanya apa, adik umpama, Hmm. ini malah waktu saya SMA itu eh, kan teman-teman saya banyak yang naik apa ya, Kopaja. Kopaja Lah, ya. orang tua saya sih sebetulnya nggak ngebolehin, Nah, tapi saya bilang gini, nanti kalau saya nggak nyoba, saya nggak tahu orang itu baik apa nggak di luar, katanya di luar itu jahat, yes, kejam yes. gitu. Terus dari situ itu saya ajak pembantu saya, Hmm. jadi gitu, ayo naik angkot ya gitu. Terus malah di Kopaja di mana-mana ya memang sih apa rebutan ya, banyak sekali, kadang-kadang nggak dikasih itu apa, nggak dikasih tempat duduk, harus apa sambil digendong, itu nggak apa-apa itu. Oh, ini adalah warna-warni kehidupan, saya merasa Iya, begitu. iya. Tapi dalam setelah itu bukan hanya orang yang jahat saja, ternyata banyak orang yang baik. Malah saya tuh malu ya, waktu saya naik apa ya, mikrolet itu di depan saya itu banyak orang yang kasih uang saya, bukan karena gimana ya, katanya gini, saya cuma pengen kasih. Dan saya bilang gini, enggak, saya nggak perlu, saya memang orang tua saya, bukannya saya sombong ya, orang tua saya juga orang mampu, maksudnya bapak saya dulu juga seorang jaksa, mama saya juga apa ya, seorang yang eh, mempunyai perusahaan gitu. Tapi ini saya itu pingin menggembleng diri saya. Terus saya bilang gini, enggak, oh kurang ya mbak gitu. Wah, saya malu-malu, akhirnya gini, ya udah, akhirnya begitu orang gini langsung saya saut. Oke. Ya, Aduh. ya. I mean, berarti Mbak Luisa luar biasa ya. I mean, menggembleng diri sendiri Ya, dan juga somehow mengeducate ya ya, orang di luar sana bahwa ya, ada loh orang seperti saya, dan yang harus kita bantu bukan masalah bicara ya iya, uang, kalau iya, ada kelebihan tidak iya, apa-apa oke, masalah oke. ya, tapi ada bahwa penerimaan ya, toleransi ya, Hmm, pemahaman ini yang mahal nih. iya, Banyak orang masih kayak memandang sebelah mata, iya. cuman kasihan karena mikir uang adalah solusi. Hmm, Padahal di luar itu support itu lebih penting, lebih penting. Aha. more important than everything. Iya, 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 wow. Nice story. Terima kasih loh udah ceritain. Ya, Yang itu karena sedikit. menurut aku itu bagus karena gini, Mbak Luisa, aku tuh yakin bahwa manusia Indonesia ya sekarang Iya, sekarang makin pintar, makin bijaksana. mm, Memang harus seperti itu. iya, Makin terbuka dengan yang namanya perbedaan, hal-hal yang karena dari dulu aja Indonesia kan emang beda-beda. Ya, kalau kita sekarang makin maju, makin dewasa, makin pinter, itu memang harus, bukan mundur lagi. Apalagi kalau kita ngeliat teman-teman kita yang disable, iya, yang punya kekurangan. Dan saya senang, saya kan kerja juga di TV. mm, Sekarang tiap siaran mm, yang suli suaranya kan iya. teman-teman itu tunarungu semua. Oh, Jadi bareng mereka. Jadi memang ada penerimaan, mm, penyetaraan ya. Kalau Mbak Luisa ngelihat bahwa penerimaan yang dari ya orang-orang di sekitar sekarang lebih baik kah, atau kalau dibandingkan dulu? ya mungkin lebih baik ya. Aha, Kayak dulu aha. kita juga nggak punya ya, kayak kamar mandi disable gitu-gitu. Iya. Jadi kalau dulu kalau mau ke kamar mandi itu harus benar-benar eh, berusaha, atau Mhm. kita tahan sampai orang-orang nggak, kan kadang-kadang begitu, Aha. orang-orang kan banyak. Tapi kalau Iya. mama sekarang ya fasilitasnya lebih oke. Mhm. Terus pemerintah juga lebih memberikan Iya, kesempatan ya. untuk Kalau bekerja dulu juga. ya, Nah, aha. kalau dulu saya ya ampun, kayaknya benar-benar ini harus berusaha, karena dulu kan waktu tahun 95 96 itu masih gemblengannya harus kuat Mhm, kita mhm, sendiri mhm. ya. Betul. Mm, Ya itu emang harus seperti itu. Karena iya. bangsa yang maju, bangsa yang besar, Mm, mereka tahu bahwa mereka nggak hidup dalam satu kotak ya. iya, Iya, tuh. hidupnya tuh banyak, kita lihat keberagaman dan perbedaannya. Kalau bicara Mbak Luisa sebagai seorang motivator, ini Mm, menarik loh bahwa em, tadi di awal kan kita sempat singgung bahwa hidup kan berwarna-warni, iya. berbeda. Mm, Perasaan insecure, perasaan nggak cukup itu wajar, iya. manusia. Mm, Oke. Nah, Mbak Luisa sendiri melihat ini dan jadi seorang motivator
ya mungkin tadi disebut bahwa punya kekurangan. Awal mulanya gimana sih kok bisa jadi speaker seperti ini? Siapa yang ngedorong dan apa memang ini proses nggak sengaja atau memang tadi seperti apa sebenarnya? Pertama kali Hmm. ya itu benar-benar tidak disengaja dan tidak di-prepare ya, karena apa? Mhm. Eh, nggak ada background untuk jadi pembicara Public sama speaker sekali, lah public ya, speaker. gitu. Ya, Oke. ini mengalir saja ya Oke, istilahnya ya. oke. Jadi waktu itu saya itu dapat mujizat, jadi melahirkan bayi normal, jadi gitu. Aduh, Jadi dengan keadaan yang seperti ini, tinggi saya hanya 74 cm, Oke, tapi Tuhan itu begitu besar, kasih mujizat sama saya bisa mengandung, tapi hanya 6 bulan 10 hari sesar. Oke. Ya, anak saya lahir 6 bulan 10 hari, Oke. panjangnya 41. Mhm. Ya, beratnya 1,65. Ya gitu. Itu normal. Ya, dari situ akhirnya banyak stasiun televisi, hampir semua stasiun televisi meliput saya. Jadi, terus setelah ternyata saya seminggu kemudian dapat MURI dengan predikat wanita terpendek di Indonesia yang melahirkan bayi normal. Nah, dari situ mulailah ya proses itu. Ya saya dari nggak pernah tampil, nggak pernah ngomong, terus tiba-tiba saya suruh ngomong di depan banyak orang. Waduh, itu nggak tahu gimana caranya. Oke. Ya itu, jadi waktu itu sih saya sampai nggak bisa tidur ya semalaman, karena gini, aduh ini gimana ya. Tapi akhirnya ya kita kan punya yang di atas ya, punya Betul. Tuhan. Jadi maksudnya saya minta kekuatan dari Tuhan. Akhirnya ya istilahnya saya tuh punya prinsip bahwa orang-orang yang di depan saya ini, yang saya hadapi itu adalah orang-orang yang mengasihi saya, orang-orang yang peduli saya, orang-orang yang memperhatikan saya. Jadi saya nggak grogi lagi. Oke. Jadi kalau mama kita, ya kalau mama apalagi kalau prudensial, bukan cuma 1.000, 15.000 sampai 30.000 orang. Orang Ya gitu ya. waktu Pokoknya, event ya. iya, Nah, event-event dari seluruh Indonesia Oke, ya. Kadang-kadang kalau yang di Jakarta aja segitu, nanti saya mesti harus ring road ya. Nah terus kalau ya saya cuma pegangan gitu, saya merasa semuanya itu saudara-saudara saya. Jadi saya bisa lihat mukanya satu-satu. Oke. Jadi memang tadi proses yang Iya, menjadikan betul. akhirnya Mbak Luisa sekarang istilahnya motivator seperti Iya. itu ya. Mbak, ini banyak anak muda di luar sana yang ngerasa tadi aku bilang insecure, padahal mereka sangat sempurna, sangat punya kesempatan yang luar biasa, ya, dan punya sangat punya amunisi, punya pendidikan, punya apa. Kalau dari Mbak Luisa melihat sekarang kan, bagaimana pesan Mbak Luisa untuk anak-anak muda di luar sana yang masih ngerasa nggak cukup dan masih insecure, padahal mereka luar biasa? Pesan saya ya, harus membangun karakter. Oke. Jadi jangan lemah, jadi kayak kerupuk ya gitu. Exactly. Maksudnya gini, dari mulai bangun pagi kita harus bangun karakter kita. Positive thinking. Iya. Positive thinking apa? Menabur pikiran positif, menuai tindakan positif. Setelah kita menuai tindakan positif, Ya. kita bisa menuai kebiasaan. Akhirnya kan ya dari tindakan kita terus baik. Setelah menuai kebiasaan pasti ya dari situ kita akan mempunyai karakter yang luar biasa. Oke. Yaitu jadi kita harus sebagai pesan saya untuk generasi-generasi yang akan datang, apalagi saat ini, itu harus lebih kuat. Oke. Jangan apa-apa baper, jangan apa-apa aduh. Ya gitu, itu Benar, pesan benar. saya. Karena Mbak Luisa pun di zamannya ya, Iya. tantangannya beda, Iya. dan lihat sampai sekarang, bisa sampai sekarang tuh luar biasa loh. Jadi bahwa kalau kita anak-anak muda di luar sana yang masih ngerasa aduh hidupnya berat segala macam di zaman 2022 ini, yes, that's true, exactly, semuanya berat. Tapi look at orang-orang sekitar kita seperti Mbak Luisa salah satunya, bahwa ini living proof ya bahwa Mbak Luisa punya banyak hambatan tapi bisa ngelewatin itu dengan sangat luar biasa. Nah, kalau kita lihat juga Mbak Luisa bahwa apapun yang kita dapat sekarang ya, blessing yang kita punya, somehow itu ada yang aku percaya bahwa karma ya. When you do good things,
good things will come to you. Jadi kita ngelakuin kebaikan, pasti nanti dikasih Tuhan lagi kebaikan in the future. Begitupun sebaliknya, gitu ya. Bagaimana Mbak Loisa memahami ini? Memahami ini ya pastilah. Aha. Saya setuju sekali Aha. karena apa itu hukum tabur tuai. Tabur tuai. Terus karena apa kita menabur yang baik pasti menuai yang baik. Ya seperti juga kalau umpamanya kita menanam pohon. Kalau kita menanam pohon jambu pastilah yang kita dapat pohon jambu. Kita menanam padi pastilah pohon padi. Nah kalau kita menanam ilalang, rumput, masa kita mengharapkan padi? Betul. Kan nggak mungkin. Ya begitupun dalam kehidupan setiap orang, kehidupan kita. Kalau kita ingin mendapat yang terbaik, mulai dari hal yang kecil. Umpama gini, di luar itu kita kadang-kadang karena bete kan, saya selalu ngomong gini, jangan ngomong hari ini wah cerah maka aku bahagia. Tidak, kita bahagia maka hari ini menjadi terasa indah. Jadi kalau umpamanya kita itu apa namanya dalam hidup kita selalu positif tinggi sama orang, kita kalau bertemu dengan orang pun orang suka sama kita bukan berarti suka bagaimana, tapi wah dilihat saja sudah menjadi berkat, maksudnya sudah mau membahagiakan orang lain gitu. Saya gitu, jadi ya tabur tuai dan karma itu pasti ada. Yes, exactly. Semua pasti bisa memahami ini Iya. ya, relate karena pasti sudah experience sih banyak hal, nggak cuma Mbak Luisa dan aku, pasti Iya. ada kalanya ketika kita ngebantu orang ya, baik itu ya memang nggak berharap apapun, Iya. ya memang tidak, tapi ada kalanya ketika kita ada kesusahan tiba-tiba kita dapat bantuan out of nowhere. Iya. Nah itu bisa Right. kita, oh berarti hal yang baik kita pernah lakukan Iya. dibalas sekarang. Tapi emang nggak instan sih, Mbak. Bisa bertahun-tahun. Iya. Tapi tadi intinya bahwa berbuat baik tanpa syarat, tanpa imbalan ya, itu tuh bisa mendatangkan banyak hal Iya. yang positif. Nah, kalau kita bicara berbuat baik nih, Mbak Luisa, banyak dari kita masih kayak punya hambatan sih, dari misalnya nggak mau ngebantu karena mungkin nggak punya waktu, nggak, ya mungkin membantu dalam otaknya kita uang ya, cuman Iya. padahal membantu bisa banyak hal. Dari Mbak Luisa sendiri, ada pendapat apa soal bagaimana banyak anak muda yang kadang mau berbuat baik masih sungkan gitu? Ya, kalau saya ngomong ya kita berbuat baik itu harus merupakan gaya hidup kita ya. Ya, Jadi exactly. kalau umpamanya Gaya gaya hidup. hidup itu kita nggak sungkan lagi, kita melakukan itu dengan apa ya, smooth ya istilahnya. Iya, Jadi iya, dengan lifestyle dengan ya, gaya lifestyle hidup. gitu. Benar. Jadi kalau mama kita melakukan karena ada sesuatu, itu nanti kita akan kecewa. Jadi kalau mama kita merupakan wah Exactly. gaya hidup kita baik, kita bertemu dengan orang baik, ya akhirnya kita pun dipertemukan dengan hal yang baik. Mungkin ada ya hidup tidak selalu mulus, Ya. tapi ini endingnya tuh mesti happy karena kita sekali lagi menabur kebaikan tadi. Jadi kalau umpamanya lifestyle kita baik, perkataan kita baik, pikiran kita baik, siapa sih yang bisa maksudnya menjatuhkan kita? Betul. Kita jatuh pun mesti orang lain yang akan mengangkat kita lagi. Oke. Ya. Jadi berbuat kebaikan itu bagian dari gaya hidup ya. Iya. Jadi gaya hidupnya sekarang ditambah, bukan lagi soal bangun pagi olahraga, makan sehat, tapi berbuat baik. Iya, betul itu, that's right. Oke, Mbak Luisa, kalau bicara mengenai Mbak Luisa sendiri, PD nih, aku lihat PD-nya luar biasa, which is very good. Ya, itu yang menurut aku yang bisa aku ambil dari Mbak Luisa, orangnya sangat PD, sangat istilahnya punya karakter yang bagus, dan ini nggak mudah. Aku pasti ini yakin ini dibentuk dari proses yang wow ya, panjang gitu ya. Nah, kalau dari Mbak Luisa sendiri, bagaimana Mbak Luisa menimbulkan rasa pede itu, percaya diri dengan segala yang Mbak Luisa kekurangan dan kelebihannya, dan sekarang ngomong di depan orang banyak. PD-nya dapat dari mana? PD-nya dari yang atas, Oke, dan good. itu berproses. Sekali lagi Bener. berproses. Ini ya. aku bilang tadi kan, prosesnya pasti panjang loh. Iya, Ah. jadi Oh. karena gini, jadi PD itu karena gini, ya nanti kalau umpamanya kita nggak percaya pada diri sendiri, siapa yang percaya sama kita? Ya gitu. Terus kalau umpamanya PD itu karena apa?
Ya karena kita selalu memberikan yang terbaik buat orang lain. Ya kalau kita sudah memberikan yang terbaik buat orang lain, ya orang lain istilahnya ngejelekin kita no problem. Yang penting kita sudah berbuat baik. Jadi tidak ada yang bisa istilahnya, kalau sekali lagi kalau umpamanya pede itu karena ya saya merasa saya bersyukur. Saya bersyukur meskipun saya diberi keadaan yang disable, tapi saya percaya dibalik ketidakberdayaan saya pasti Tuhan kasih sesuatu yang spesial buat saya. Dari situ ya karena rasa syukur itu akhirnya ya saya menjalani hidup itu dengan penuh kebahagiaan. Meskipun ya banyak sekali yang kalau sekarang sih umpama kemana-mana, hei Bu Luisa, ayo aku bantu. Wah, tapi dulu waktu saya belum jadi, ada orang ibu-ibu hamil aja perutnya itu dipegang-pegang, amit-amit jangan bayi. Coba loh, ini bener ada gitu ini ya prosesnya. Itu saya orang enak ya Bu Luisa, enak kamu ditolong gimana. Nah prosesnya itu juga menangis tapi ya itu sekali lagi, tapi sekarang saya bisa ngomong kekurangan saya adalah kelebihan saya. Memang saya ada yang saya kasih gitu karena apa, di balik kekurangan Tuhan kasih kekuatan. Karena apa? Karena ya kalau saya orang normal pasti saya nggak bisa istilahnya diberi, ya maksudnya hamil ya hamil biasa. Betul. Ya anak juga anak biasa. Jadi tapi dengan keadaan blessing in disguise ya. Iya. Jadi saya gitu. Jadi pokoknya hidup saya itu cuma berbahagia dan bersyukur. Itu yang membuat saya pede dan saya memandang semuanya itu baik. Ya meskipun nanti saya banyak diproses, tapi ya itulah tetap aja sekali lagi itu yang luar biasa itu sampai saat ini Tuhan masih memampukan saya untuk bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar saya. Ya. I mean beautiful, karena aku pun ngelihat Mbak Luisa dengan pengalaman, dengan proses yang luar biasa tadi ya, bahwa memang PD-nya memang harus dari diri sendiri plus dari Tuhan ya. Kalau PD-nya dari Tuhan pasti luar biasa ya. Iya betul. Karena kita nggak sombong, kita juga nggak ngerasa paling pintar, tapi kita punya keberanian untuk tadi menjadi berkah ya untuk banyak orang di luar sana. Nah Mbak Luisa, kalau bicara mengenai tantangan paling besar nih dalam hidupnya seorang Mbak Luisa, ada nggak sih sesuatu yang menurut Mbak Luisa, wah ini aku sih Jun di awal agak struggle, agak berjuang. Apa yang beratnya dulu, poin berat yang akhirnya membuat Mbak Luisa makin strong istilahnya? Ada nggak kejadian atau hal yang membuat Mbak Luisa akhirnya, wah ini aku nggak bisa gini, aku harus bangkit nih? Pertama kali mungkin kehamilan ya. Kehamilan ya. Jadi saya tuh juga takut ya, karena apa? Saya tahu kalau wanita normal itu, teman-teman saya, orang-orang di sekitar saya itu kalau hamil itu ya ampun, ada yang nggak bisa makan, terus ada yang teman saya bed rest itu sampai dari bulan ketiga sampai melahirkan dan lain-lain, mual-mual dan tapi waktu itu saya tuh dalam kebimbangan. Jadi saya juga dalam doa juga, saya dan suami saya. Tapi saya mikir, loh ini kan katanya dokter, ini mujizat, dengan rahim sekecil saya bisa terjadi pembuahan. Akhirnya ya udah saya menyerah saja pada Tuhan. Dan saya bersyukur, udah apapun pasti ada solusinya. Ya gitu. Saya diberikan ini pasti ada solusinya. Jadi kalaupun nanti ada apa-apa pasti ya banyak yang bantu gitu. Saya jadi waktu itu juga kan dokter ngomong, ini wah yang kalau anak hidup ibunya meninggal gitu. Tapi saya udah percaya ya yang atas itu nggak mungkin memisahkan gitu. Saya cuma jadi saya percaya saja, pokoknya gitu aja. Jadi gitu aja, itu yang paling. Dan sampai sekarang anaknya yang tadi yang kesini dengan saya, dia sudah kelas 2 SMA dan normal. Yaitu oh God, alhamdulillah ya. Wow. I mean it's hidupnya Mbak Luisa membuat apa ya, orang yang ngelihat, yang tahu makin percaya bahwa Tuhan itu luar biasa ya.
Tuhan itu hebat. Mau difoto aja, foto aja. Nggak apa-apa ngomong. Nggak usah bisik-bisik. Tapi tadi Mbak Luisa bahwa hidup yang Iya, Mbak iya, Luisa iya. punya adalah sesuatu yang bisa menginspirasi banyak orang ya. Iya. Sekarang kita punya beberapa foto ya. Oke. Yang ini yang kira-kira nih. Ini momen ketika apa? Kalau boleh tahu? Itu saya Aha. dapat award sebagai sebagai wanita motivator terinspiratif. Oke. Di belakang bisa kelihatan lebih jelas. Oh ya. iya. Mbak Luisa. Iya, iya, iya. Mbak Luisa yang Iya. bilang dari jauh gitu Juna. Oke. Iya, Iya, benar. ada Bu Ani ya. Iya, Almarhumah Bu ini Ani ya, anak oke. saya yang gendong itu dia saya adopsi sebelum saya menikah. Oh itu yakin sebelum menikah. Jadi saya kan nggak sebetulnya tuh tidak berpikir menikah apalagi punya anak. Oke. Jadi saya sudah hamil dulu dan sekarang sudah lulus IPB. Oh yang Ya, pertama. dan sudah bekerja. Wah hebat. Kalau Ya. yang ini Kalau yang ini masih kelas 2 SMA udah SMA. dan ya semuanya Hebat. pokoknya semua karena yang atas itu baik. Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Ya ini dengan It's so powerful ya. Ini kalau ini waktu momen apa nih? momen wanita apa ya? Wanita hebat untuk Indonesia. Dari Bu Mega Waktu ya. itu ya. Terus waktu itu saya diwawancara juga gitu. Ya semuanya ya karena anugerah sana sih kayak gitu. Oke. Jadi Ada satu lagi. banyak sekali. Aha. Ya ini yang tadi sih ya tadi maksudnya itu tadi setelah mau pulang kita foto-foto ya ini Oke, wanita hebat nah, Indonesia acaranya. maju ya. Oke. Baik. Nah, bertemu dengan tadi orang-orang hebat ya. Ini masih ada satu lagi ya. Ini momen ini juga memberikan Iya, motivasi iya. ya. Ya, Oke. soalnya foto-foto saya sudah lama hilang. Kalau dilihat saya cari kan. Oke. Aduh, iya. Ini tepat sama aja masih cantik kok. Ya. Mbak Luisa. Yang penting kecantikan itu inner beauty ya. Betul dong. Kalau sekarang ya wajah itu gampang sekali, berapa puluh juta bisa Betul. dipoles. Tapi kalau hati ini yang penting. Saya nggak begitu memperdulikan, maksudnya oke, kita ya biasa aja lah Betul. perawatan ya. Tapi kalau yang penting jaga hati. Oke, Mbak Luisa, dari banyak hal yang kita Ya. obrolin tadi, punya idola nggak, siapa yang membuat Mbak Luisa merasa bahwa oke aku harus jadi sesuatu, jadi berkat untuk orang banyak? Siapa yang di look up gitu, yang Ya. dilihat tahu? Kalau idola sih dari kecil saya bingung saya ngomong idola ya karena Banyak ya? bukan banyak, Apa tapi gini, begitu kita mengidolakan seseorang, terus kalau seorang itu tidak sesuai dengan ekspektasi Ekspektasi kita? kita akan kecewa. Hmm. Ya gitu. Jadi saya sih kalau yang idola sekarang ya, kalau dari dulu, ini kan kalau dari dulu saya emang kan, tapi kalau sekarang ini mungkin wanita-wanita yang menjadi pendukung suami-suami gitu ya, Iya. kayak seperti Ibu Iriana, Ibu Iriana, exactly. istrinya Pak Jokowi, Ya, terus Ibu Liliana Tanu Sudibyo, Oh, iya dong. itu luar biasa juga. Saya juga pernah ketemu, oke. ya deket juga. Terus yang ketiga ya pasti Ibu Mega. Iya. Saya sudah beberapa kali ketemu. Karena yang Ibu sebutin tadi adalah nama-nama perempuan-perempuan hebat. Karena Iya, sosok, saya yakin keberhasilan seseorang itu ya, pria ya, ada peran seorang wanita Iya. yang nggak Luar bisa biasa. dipungkiri ya. Iya. Baik itu orang tuanya, baik Betul. itu istri, baik itu Iya. anaknya ya, pasti ada sosok perempuan yang mendorong seorang laki-laki untuk. Dan sebenarnya kalau kita lihat ya Mbak Luisa, dari perjalanan hidup, dari semua yang Mbak Luisa lalui ini kan kayak tadinya merasa bahwa nggak mungkin ya, iya. tapi ternyata Tuhan punya jawaban lain. Hmm. Nih aku kasih lihat biar kamu juga bisa ngelihat bahwa anak-anak di luar sana bisa ngelihat ke Mbak Luisa bahwa apapun yang kita punya, kekurangan dan kelebihan, pasti kalau kita nyoba dengan keras, percaya Tuhan, pasti berhasil kan Mbak Luisa? Amin. Iya, Aha, betul. aha. Curhat. Karena Tuhan itu powerful Iya. ya.
Tuhan itu nggak, ada banyak cara yang kadang kita nggak duga. Betul. Ya, Ya betul karena sekali. kita bilang, ini udah dead end nih, berjalan buntu. Tapi ternyata kalau Tuhan bilang enggak kok, masih bisa gitu ya. Oke, Mbak Luisa, untuk anak-anak di luar sana, untuk anak-anak muda atau teman-teman disable juga, yang sekarang masih struggle, masih berjuang, karena pasti nggak gampang ya. Iya. Apa pesan Mbak Luisa untuk mereka? Pesan saya ya harus kuat untuk berproses. Karena apa? Proses itu singkatannya prosedur sukses. Asik. Jadi kalau Mantul nih iya singkatannya. dong. Oke. Kalau orang ingin sukses, Hah? pasti harus mau berproses. Oke. Ya, selama berproses itu ya mungkin kita harus banyak menengok ke atas ya, maksudnya berdoa dan berdoa. Cuma kekuatan dari dia saja untuk istilahnya gini, kita berjalan ya. Kalau umpamanya kita ada destiny, lah selama destiny ini belum sampai, pasti kan belum sukses. Ya untuk mencapai destiny ini kita perlu kekuatan. Ya dari situ kita ya meminta kekuatan dari yang atas. Jadi jangan pernah menyerah, apapun yang terjadi, tetap semangat dan pantang menyerah. Karena apa? Kalau menyerah dan berpasrah itu beda. Ya. Oke. Ya benar, menyerah dan ikhlas, pasrah itu beda ya. Jadi jangan nyerah ya. Ikhlas boleh, pasrah boleh. Tapi jangan nyerah. Iya. Oke. Mbak Luisa, thank you. Makasih sekali atas obrolan singkatnya tapi juga sangat powerful. Makasih juga untuk ilmunya dan pelajaran hidupnya. Ya, sama-sama. semoga makin banyak anak-anak muda di luar sana setelah dengar ini makin semangat lagi dalam menjalani hidup ya, karena makin semangat lagi untuk jadi berkah, nggak cuma buat diri sendiri tapi buat orang banyak di sekitar. Thank you Mbak Luisa, dan ini nilai-nilai yang kita obrolkan tadi ya berkaitan dengan Partai Perindo. Ini ada campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Ini movementnya atau value-nya nih luar biasa. Ini sama seperti yang kita obrolin, harus produktif, harus solutif, harus modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring ya untuk warga negara Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di semua tingkatan, DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan RI. Dan caranya gampang, tinggal ke konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, silakan ke partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan teman-teman yang sudah memberikan quotes, terima kasih, nanti kita pilih yang terbaik ya. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Partai Perindo, dan terima kasih sekali lagi kepada Mbak Luisa atas pemikiran dan insight-nya dan waktunya. Sehat-sehat ya. Sama-sama. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya di kesempatan yang lebih baik lagi. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuno Syaputra, salam aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.